Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita pada hari ini di mana hari yang luar biasa. Kita pada hari ini beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari arahkan hati pikiran kita pada pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita akan dengar, yang kita akan pelajari bersama, akan memberi kekuatan baru bagi kita lagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang percaya yang sungguh bersyukur karena hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Allah yang hidup, Allah yang memberikan jaminan bagi kami, memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Bapa, saatnya kami akan mau belajar, akan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati pemberitaan firman ini, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, memberkati jemaat Tuhan yang sedang mendengar, baik yang ada di gereja dimanapun mereka saat ini akan mendengar pemberitaan firman ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di mana bangsa kita, mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak semua bangsa, negara di dunia ini mengizinkan orang-orang untuk beribadah atau membuat kalender tanggal merah, di mana kita pada hari ini khususnya tanggal merah dan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mungkin orang-orang bisa berlibur, mungkin orang-orang yang lain di negara lain tidak bisa tetap bekerja, tetapi kita bersyukur di negara Indonesia ini, di mana negara kita ikut mendukung, di mana kalender-kalender hari-hari besar yang ada keagamaan di Indonesia, termasuk hari ini. Kita melihat kalender kita diberikan tanggal merah di sana. Dan itu berarti kita bersyukur punya kesempatan untuk mau belajar akan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini sebuah tema tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita belajar yaitu makna kenaikan Yesus ke sorga. Tema kita pada pagi hari ini kita belajar tentang makna kenaikan Yesus ke sorga. Karena itu mari kita belajar membuka firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari membuka Alkitabmu, firman Tuhan, baik yang ada di tangan dimanapun Bapak Ibu yang sedang mendengar firman Tuhan ini, mari membuka dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Dengarkan firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia atau Yesus, katakan di sana, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51. Dan ketika ia atau Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya berbicara makna kenaikan Yesus ke sorga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini dengan baik-baik dan memperhatikannya, bahwa merupakan suatu cerita yang menarik, di mana dalam cerita yang pertama kita melihat ada peristiwa yang menarik, perpisahan pertama dan perpisahan yang kedua. Kita melihat dalam ceritanya. Saudara, mengapa saya katakan ada perpisahan? Dalam firman Tuhan kita perhatikan di sana, perpisahan pertama Yesus dengan murid-muridnya
Itu terjadi ketika Yesus saat itu adalah ketika Yesus mati. Ketika Yesus disalib dan mati. Dan dia dikuburkan. Perpisahan Yesus dengan muridnya waktu itu selama 3 hari saja. Dia terpisah dengan mereka. Saudara, selama 3 hari Yesus terpisah dengan mereka, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Saudara, murid-murid waktu itu sudah galau. Mereka khawatir. Mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Dan iman mereka goyang. Dan tergoncanglah dikatakan iman para murid. Dan mereka tidak ada satupun yang ada waktu ketika Yesus disalib. Tidak semua murid ada waktu itu, mulai dari Getsemani ditangkap. Dan ketika Yesus diadili dan disiksa dan disalibkan. Dan Yesus mati dikubur. Dikatakan di sana. Maka selama 3 hari itu perpisahan yang pertama. Membuat iman para murid yang waktu itu tergoncang. Mereka kehilangan arah waktu itu. Mereka kehilangan kepemimpinan. Saudara perhatikan perpisahan yang pertama. Perpisahan yang kedua yang menarik bisa katakan ke sana, ini yang luar biasa. Perhatikan di sana. Ketika perpisahan yang kedua, saudara dikatakan di sana, perpisahan yang kedua, ya murid-murid dibangkit di sana, ya Tuhan Yesus bangkit dan Yesus perpisahan yang pertama, Yesus bangkit dan Yesus hidup. Dan dia mencari dan bertemu dengan beberapa murid-murid yang lain dalam perjalanan. Bahkan bertemu dengan semua murid yang ada yang sedang berkumpul dalam bait Allah. Bertemu dengan Thomas ada di sana. Bertemu juga dengan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang meragukan, Petrus ada di sana waktu itu. Dia bertemu menunjukkan dirinya dan sahabat-sahabatnya. Saudara, itu perpisahan yang pertama itu 3 hari. Murid tergoncang imannya. Dan Yesus membuktikan dia hadir di sana, dia hidup di tengah-tengah mereka ketika dia bangkit. Perpisahan yang kedua, perhatikan di sana. Apa yang terjadi? Ya, perpisahan yang kedua. Ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan mereka, murid-murid, dan Yesus membicarakan, membawa mereka. Firman Tuhan dikatakan, Yesus membawa mereka ke Betania di sana. Sesampai di sana dikatakan firman Tuhan, kalau kita perhatikan di sana, saudara. Sesampai di sana. Ya, sesampai di sana dan Yesus memberkati mereka. Dan saat dia memberkati mereka, dikatakan di sana, ketika mereka memberkati, Yesus memberkati mereka, perlahan-lahan dia naik ke surga. Saudara, perpisahan pertama, iman para murid itu goncang. Mereka kehilangan harapan, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tapi perpisahan yang kedua, saudara, di mana Yesus naik ke sorga. Saudara, apa yang terjadi? Coba perhatikan bagian firman Tuhan dikasih di sana. Ayat yang khususnya, ayat yang ke 51 sampai 53 saya membacanya ulang. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah dia, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kalau perpisahan pertama selama 3 hari, mereka goncang iman. Tetapi ketika perpisahan yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, mereka bersuka cita. Apa sebabnya, saudara? Mengapa mereka bersuka cita? Disinilah Yesus tahu dan percaya. Tahu bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, Yesus bukan hanya seorang nabi, Yesus juga bukan seorang rabi pada saat itu. Tetapi memang Yesus adalah Tuhan, dialah Allah yang memberikan jaminan hidup bagi murid-murid. Dia adalah Allah yang hidup di tengah-tengah mereka, termasuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Saudara, ketika jarak dikatakan, Yesus bangkit dari kematiannya 3 hari itu, saudara, dan Yesus dikatakan selama 40 hari, yang kita maksud nanti, dia beberapa 40 hari, dia menampakkan diri, menyatakan diri bahwa dia hidup di tengah-tengah mereka. Dan Yesus naik ke surga. Murid-murid kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, kata firman Tuhan. Saudara, apa yang menarik kalau kita perhatikan ketika murid-murid dikatakan di sana? Murid-murid berpisah. Tetapi murid-murid berkata, mereka memahami sekarang, Yesus benar-benar Tuhan. Yesus adalah benar-benar Allah. Yesus adalah juru selamat bagi mereka dan saya dan saudara pada pagi hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mati.
Ada banyak peristiwa-peristiwa orang yang sudah mati. Mereka mati dan bangkit, termasuk Lazarus yang Tuhan bangkitkan. Tetapi mereka sudah mati. Begitu mereka mati dan tidak bangkit lagi. Sekalipun nanti suatu saat kalau orang yang percaya kepada Tuhan mati, dan Tuhan akan membangkitkan mereka di waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke dunia ini dan menyambut kita. Saudara, Yesus berbeda. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, bukan mati melalui kematian. Kalau nanti kita, mungkin orang-orang Kristen yang mati, dan melalui kematian baru dia bangkit, bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi Yesus mati dan bangkit, dan dia tidak mati. Dia naik ke surga dengan kehidupan, dia hidup posisi hidup. Karena dia Allah, dan dia Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita percaya hari ini adalah Allah yang sungguh-sungguh datang dari surga. Dia adalah Allah. Itu sebab dikatakan kita adalah orang yang paling berbahagia. Mempercayai Yesus yang mati dan bangkit, naik ke surga yang kita rayakan hari ini. Jemaat yang diberkati oleh, mengapa kita orang yang paling berbahagia? Karena kita adalah orang yang datang menyembah, karena kita berharap kepada Kristus, karena dia adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita. Untuk apa Yesus naik ke surga? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Untuk apa Yesus naik ke surga dan dia mati, bangkit dan naik ke surga? Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita membacanya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. Ini untuk apa Yesus naik ke surga dikatakan. Saya akan membacanya. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Untuk apa Yesus naik ke surga? Sederhana sekali jawabannya, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Sekali lagi saya mengulanginya. Apa maknanya kenaikan, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan supaya kita terarah dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Untuk apa Yesus naik ke surga? Sekali lagi, untuk apa Yesus naik ke surga? Kita sudah membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 dan 3 dikatakan di sana, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama, Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ini merupakan jaminan dan pengharapan bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang percaya kepada Kristus, bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Dia naik ke surga, dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, coba saudara bayangkan, kata Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Saudara, disediakan tempat
saudara, kata ini, disediakan tempat. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Itu berarti dikatakan, jika ada orang yang menyediakan tempat bagi kita, dalam saat mungkin ketika kita mengikuti kegiatan, itu berarti orang itu yang disediakan tempat bagi dia sangat-sangat bernilai dan sangat berharga. Di mana kalau kita memperhatikan, saudara, Yesus pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Itu berarti Yesus menghargai saya dan saudara. Dia mau pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sorga. Itu sebabnya kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh mendapat pengharapan, mendapat jaminan bagi kita. Saudara, terkadang orang tersinggung, saudara. Mari kita perhatikan. Kadang orang tersinggung ketika dalam mungkin kita buat contoh lah dalam suatu kegiatan. Ada kegiatan di tempat ibadah-ibadah, misalnya gereja dan tertentu, ada sudah tempat-tempat yang disediakan. Ditulis ini, tempat ini duduk, tempat duduknya, saudara. Saudara bayangkan, ada tempat-tempat yang disediakan di sana untuk orang-orang penting di sana. Saudara, mari kita melihat gini. Dalam momen tertentu dikatakan di tempat acara-acara tertentu, ada tempat yang sudah disediakan bagi orang-orang penting di sana. Ketika orang itu datang, orang itu sudah ada tempatnya, disediakan tempat baginya. Itu berarti orang yang menyediakan tempat bagi orang yang datang dan layak duduk dan di tempat itu adalah dia menghargai. Dia menghargai orang itu dan mengarahkan dia. Dia tidak duduk sembarang, saudara. Tetapi yang menarik bagi saya, saudara, ketika saya belajar akan firman Tuhan ini, kalau di luar sana, boleh engkau mendapat tempat duduk yang sudah ditentukan. Mungkin karena engkau punya kejabatan kedudukan. Tetapi dalam rumah Tuhan, dalam gereja, saudara, ingat baik-baik. Di dalam gereja, semua tempat duduk itu tempat berharga dan bernilai. Dimanapun Anda duduk. Tetapi kadang terjadi, ada anak Tuhan juga kita menemukan. Jika dia tidak ditempatkan di depan, saudara, dia merasa tersinggung. Dia merasa tidak terhormat dan dihargai ketika dia duduk di belakang mungkin. Orang yang biasa-biasa duduk di depan. Di rumah Tuhan, status kita sama. Kedudukan kita sama, baik saya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita berada dalam rumah Tuhan, status kita sama, kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita, dikatakan di sana adalah ketika Tuhan menyediakannya ini. Tuhan menyediakan tempat kita, bukan di bumi, tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dikatakan di sana, kita sudah punya tempat, dijaminkan. Kita sudah memiliki tempat yang sudah Tuhan buat bagi kita. Dikatakan, karena Yesus menghargai saya dan saudara. Dia pergi. Jika aku pergi ke sana, ke tempat di sana, ke surga, aku pergi menyediakan tempat. Dan di mana aku akan pergi, dikatakan dalam Yohanes, di situ juga kamu ada. Itu berarti ada sesuatu yang luar biasa. Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Karena memang Yesus adalah Tuhan yang menghargai kita, yang pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Ada Yesus yang menghargai kita hari ini. Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di sorga. Karena ada tempat Tuhan di hati saya, di hati saudara. Dan ada tempat kita di hatinya Tuhan. Dan saya juga ada tempat di hatinya Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bagi kita, Yesus pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Persoalannya bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Apakah ada tempat bagi Yesus di hati kita? Apakah ada tempat bagi kita di hati Yesus? Sekali lagi, persoalannya hari ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Apakah ada tempat bagi Yesus di hati kita hari ini? Pagi ini. Atau apakah ada tempat bagi Yesus di hati kita
Dan kita ada di hati Yesus hari ini. Jemaat yang diberkati, ini menjadi perenungan kita. Untuk apa Yesus naik ke surga? Satu jaminan bagi kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara. Bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagian yang kedua dikatakan, untuk apa Yesus naik ke surga? Bagian yang kedua dikatakan sana, Yesus naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Sekali lagi, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberi jaminan kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Mari perhatikan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, saya akan membacanya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga untuk memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara hari ini. Ini yang luar biasa bagi kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Penghibur. Parakletos itu akan mendampingi, akan menuntun, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, percaya kita kepada Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Roh Kudus begitu penting bagi saya dan saudara pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk menggenapi rencana Allah. Ini begitu penting bagi kita. Menggenapi rencana Allah. Menggenapi dalam arti lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Dan kenaikan Yesus ke sorga. Ingat baik-baik, Yesus Kristus juga disebut Allah Immanuel. Itu berarti Allah beserta kita. Allah yang melindungi dan memberkati kita. Itu ketika berita itu yang disebut pada saat kelahiran Kristus. Ia adalah Allah yang Immanuel. Itu berarti Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu akan ada dengan kita, berserta dengan kita. Dan ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus itu dijanjikan, Roh Penghibur itu diberikan kepada kita hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga adalah Allah yang menyertai orang percaya. Baik saya dan saudara hari ini dimanapun kita akan melakukan pelayanan, beraktivitas. Ada roh, ada dalam diri kita. Roh Kudus itu akan menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan, sukacita bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, dikatakan ketika dari kebangkitan kita hitung sampai 40 hari, Yesus naik ke surga. Sesudah 40 hari itu, 10 hari. Waktu Yesus katakan 10 hari sesudah itu, murid-murid pergi ke Yerusalem. Mereka duduk dalam bait Allah, menanti janji Allah. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1, nanti kita akan mempelajarinya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita memperhatikannya di sana. Dan murid-murid duduk dalam bait Allah. Mereka menantikan apa yang dijanjikan Yesus kepada mereka ketika Yesus memberkati mereka. Dan dia naik ke surga. Dan malaikat itu katakan kepada mereka, kamu akan melihat seperti dia naik ke surga. Dan Roh Kudus itu turun. Disebut hari Pentakosta. 10 hari dari kenaikan Yesus. Hari Pentakosta. Kita rayakan nanti. Di mana Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang pilihannya, kepada orang yang sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu meneguhkan iman. Saudara, sekali lagi, mengapa Roh Kudus itu begitu penting bagi kita? Waktu Yesus naik ke sorga 10 hari dari itu, maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus inilah yang menyebabkan kita bisa merasakan yang namanya kasih dari Bapa. Roh Kudus ini yang membuat kita bisa menyatakan sukacita, penyembahan kita, pujian kita, pengagungan kita kepada Allah, memampukan kita bersukacita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus inilah yang membuat kita bersukacita. Roh Kudus inilah yang bisa memampukan kita berdoa dan mengusir
kuasa setan-setan. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa itu akan mengusir setan. Kita bisa menengking kuasa kegelapan setan. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus ini yang membuat kita bisa sabar. Roh Kudus ini yang membuat kita bisa rendah hati. Dan Roh Kudus ini yang bisa menguatkan kita saat kita dalam kesesakan. Dalam pergumulan hidup. Dan Roh Kudus ini menghibur kita. Dijanjikan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus inilah membuat kita bisa berani untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar keselamatan, kebangkitan, kematian. Kristus itu. Dan kenaikan Kristus ke sorga. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menceritakannya kepada orang-orang yang belum percaya. Belum mengenal Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kristus naik ke sorga. Dia berjanji memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Memberikan kekuatan, memberi roh itu kepada kita. Dan ia benar diberikannya kepada kita sampai hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa Roh Kudus itu penting? Ketika Yesus naik ke sorga, maka Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan roh penghibur kepadamu. Saudara, mengapa disebut roh penghibur? Kalau saudara dekat dengan Roh Kudus, kalau saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka saudara akan merasakan dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka yang keluar dari hidup saudara hari ini adalah sukacita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang membuat kita bisa memuji Tuhan, bersukacita, dikatakan mengalami mujizat. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Roh Sukacita dan Bergirang. Buku itu, tulisan itu saya membacanya. Saudara, ketika saya membaca dan ada penulis ini menguraikannya, ternyata bersukacita dan bergirang memiliki makna yang berbeda, saudara. Bersukacita itu dan bergirang itu memiliki makna yang berbeda. Dalam bahasa Inggris dikatakan bergirang itu rejoice. Rejoice kalau kita membacanya. Artinya bergirang adalah keputusan kita untuk bergirang. Ingat, orang yang bergirang itu keputusan kita untuk bergirang. Saudara, ketika kita bergirang dan Tuhan bergirang, maka Tuhan memberikan kita joy yang disebut sukacita. Saudara, beda rejoice atau joy. Rejoice itu dikatakan di sana bergirang. Itu keputusan kita. Kalau kita mau bergirang, bersenang-senang atau rasa bahagia, itu keputusan kita. Tetapi ketika ada berbahagia, ada kegirangan dalam diri kita, dan Tuhan bergirang dengan kita, maka Tuhan memberikan yang disebut inner joy bagi kita. Dia memberikan sukacita itu kepada saya dan saudara. Jika saudara bisa bersukacita hari ini, bergirang hari ini, karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Inner joy. Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itulah janji Tuhan bagi kita. Sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita tertekan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan mungkin yang tidak beruntung hari ini dalam pekerjaan, dalam beraktivitas, ingat, jangan sampai joy, inner joy yang Tuhan berikan bagi kita, sukacita yang Tuhan berikan kita itu hilang. Sekalipun saudara mungkin dalam pergumulan sakit penyakit, bergumul dengan kehidupan kesehatan saudara, tapi bisa ada sakit penyakit, bisa pergumulan hidup itu terjadi. Tetapi Allah yang memberikan sukacita, joy, itu dalam diri kita, yang melalui Roh Kudus membuat kita berkata, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku mengagungkan Tuhan sekalipun dalam pergumulan hidup. Ada Roh Kudus yang memberikan inner joy itu kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun hidup kita selama ini banyak mengalami pergumulan hidup, ingat baik-baik, jangan sampai sukacita Tuhan itu hilang
dari hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan sukacita? Maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kita harus memiliki Roh Kudus itu dalam diri kita. Kita harus hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus supaya sukacita itu tidak hilang dari kita. Bagaimana sukacita itu bisa tetap dalam hidup kita untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita harus rajin berdoa, rajin memohon. Ketika bergumul, datanglah kepada Tuhan. Ketika dalam masalah hidup, datanglah kepada Tuhan. Berdoa, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mintalah kesukacitaan. Sukacita, inner joy yang Tuhan berikan bagi kita. Dia berikan itu, memampukan kita sekalipun sakit menderita, kita tetap bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita hari ini? Ini yang perlu. Pertanyaan sekali saya ulang. Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita pagi ini? Jemaat yang diberkati Tuhan. Intinya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kuduslah yang meneguhkan setiap ucapan syukur kita, penyembahan kita, pelayanan kita, dan doa kita. Sekali lagi saya membuat pertanyaan buat kita. Apakah hari ini ada Roh Kudus dalam diri kita? Apakah hari ini kita ada dalam hatinya Yesus? Dan Yesus ada dalam hati kita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Firman-Mu sudah mengingatkan kami, memberi jaminan bagi kami bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu memberikan kekuatan baru bagi kami, di mana kami disediakan oleh Tuhan sebuah tempat yang indah. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus bagi kami, sehingga kami memiliki tetap bersukacita. Ada penyembahan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang memimpin menuntun kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin.